banyak dari kita yang bertanya-tanya apa sih yang membedakan menu plant-based sama menu biasa dari Burger King. Jadi perbedaannya itu ada di patty-nya. Kalau menu plant-based ini, patty-nya itu terdiri dari 100% daging yang terbuat dari bahan alami, yang terdiri dari kacang-kacangan, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Kalau untuk teksturnya tuh mirip banget kayak daging yang biasa. Tapi kalau daging biasa kan terdiri dari bahan yang nggak alami seperti daging yang dicincang gitu. Nah, jadi untuk teman-teman cocok banget nih yang vegan atau vegetarian buat beli menu ini. Kalau kalian beli menu ini, kalian juga berkontribusi dalam ramah lingkungan karena menu plant-based ini memproduksinya tuh memakan lebih sedikit produksi gas kaca dibandingkan menu biasa. Teori persepsi tentang produk adalah konsep bagaimana cara kita melihat dan memahami suatu produk berdasarkan dari pengalaman, harapan, bahkan dari ekspektasi kita sendiri. Misalnya, ketika kita melihat sebuah produk, mungkin kita langsung menggambarkan produk tersebut dari nilai, harga, bahkan kualitas dari produk tersebut berdasarkan pengalaman, harapan, dan informasi yang kita terima dari orang lain. Persepsi tersebut bisa positif ataupun negatif, tergantung bagaimana produk tersebut dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan kita pada saat itu. Selain itu, iklan visual seperti desain grafis, bahkan branding dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap produk tersebut. Baiklah, kami menghadirkan 4 narasumber dengan latar belakang yang beragam untuk mencari tahu pandangan mereka tentang Burger King yang bervarian plant-based Whopper dari Burger King ini. Kira-kira apa ya pendapat dan first impression mereka tentang menu Burger King yang satu ini? Menurut Sugihartono, teori persepsi produk merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Ini menekankan bahwa persepsi melibatkan kemampuan individu dalam menginterpretasikan stimulus yang diterima melalui panca inderanya, termasuk apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dulu, Burger King adalah tempat untuk menyantap burger lezat dengan cita rasa khasnya. Namun, dengan perubahan zaman, masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Inilah yang menjadi sebuah ancaman bagi Burger King. Dalam pengaplikasiannya, strategi yang diterapkan oleh Burger King dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen adalah mengeluarkan varian plant-based. Persepsi ini harus mempertimbangkan pemahaman tentang bagaimana konsumen mempersepsikan produk plant-based mereka. Dengan demikian, kami mau mencari tahu lewat wawancara dengan berbagai narasumber dengan latar belakang yang beragam agar bisa mendapat gambaran tentang bagaimana burger plant-based Burger King dipandang oleh masyarakat umum. Dengan memahami teori persepsi produk ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana inovasi ini mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek Burger King yang notabene restoran junk food. Mari kita temukan jawabannya bersama-sama dalam video selanjutnya. Halo, jadi di sini gue mau kenalan sama lo. Nah, nama lo siapa dan kesibukannya apa? Nama aku Jesslyn, aku umur 19 tahun. Nama gue Salwa, kesibukan gue sehari-hari ya paling ngampus, terus lanjut paling organisasi gitu. Oke, nama gue William, dari manajemen angkatan 2023. Kesibukan gue setiap hari ngampus doang sih. Nama gue Selfie, kesibukannya ngampus aja sih. Kan kalau ngekos tuh, biasanya Willy tuh suka masak sendiri kah atau suka beli makanan di luar? Beli makanan di luar. Oh, lebih nggak ribet ya? Iya, nggak bisa masak sebenarnya. Karena kebetulan kan gue anak kos ya tuh ya. Gue pengen yang simple dong. Jadi beli sih tiap hari. Kadang bawa, kadang beli juga sih. Biasanya lo suka beli makanan yang kayak apa sih? Lo suka fast food gak? Awal-awal gue pasti belinya di kantin nih. Terus karena makin kesini makin udah masuk tahun kedua kayak makin bosen di kantin gitu-gitu aja kan. Jadi paling makan fast food tapi go food sih. Aku sendiri bukannya menghindari, tapi bukan juga yang suka. Jadi lebih ke netral. Cuma untuk sekarang sih aku lagi menghindari. Iya, suka banget, setiap hari malah makan. Oh ya? Setiap hari? Setiap hari. Oh, berarti lu suka banget sama junk food ya? Nah, Biasanya langsung McD. Kalau boleh tahu,
mengenal makanan fast food itu pertama kali dari mana? Of course dari sosial media itu banyak banget. Ya kalau waktu kecil ya dibawa orang tua aja sih, terus makin kesini dari SMA emang sering GoFood gitu-gitu kan, karena yang lebih simpel aja sih. Kalau dari kecil banget tuh pasti diajak orang tua awalnya. Tapi kalau yang dengan kesadaran sendiri itu biasanya sih tahu, apalagi ada fast food baru tuh dari sosial media sih. Kalau ngomongin fast food tuh di lingkungan kampus juga banyak. Contoh kayak setiap ada ayam gitu kan, ayam goreng itu. Kadang di sekeliling juga ada. Terus kayak kadang Grab kan kita pesan makan. Itu pesan makan juga kebanyakan fast food, jadi pesennya fast food. Tambah kalau lagi jalan ngeliat pelang fast food baru, penasaran kayak gitu. Mungkin dalam sebulan berapa kali lu makan junk food itu? Sering sih, mungkin seminggu bisa 3-4 kali. Mungkin kalau di itu sih lumayan sering ya. Karena aku sendiri suka masak, jadi mungkin dalam seminggu aku batasin cuma sekali. Tapi alasan lo apa sih lebih sering gitu buat beli fast food? Terus cepet kan, lo gak harus nunggu lama dimasak dulu segala macam gitu kan. Dimasak pun waktunya nggak begitu lama. Terus dengan uang yang gue bayar untuk seharga makanan sekali makan dengan rasa yang udah terjamin sih, itu sih yang bikin gue kayak ya udahlah nggak usah nyoba yang lain. Suka dan juga kepengen dan juga kepepet. Karena simple ya, nggak ribet gitu. Kalau fast food biasa aku beli dalam rangka cheat day. Jadi karena seminggu sekali, jadi aku khususin 1 hari untuk makan junk food. Suka, praktis juga sih, terus gampang ditemuin nggak sih? Kamu tahu nggak brand Burger King? Tahu dong. Oh tahu. Tahu dong. Pernah makan Burger King nggak? Pernah, tapi lebih sering pasti di burgernya sih daripada yang menu lain. Sering. Oh sering ya? Pernah sih. Sering nggak? Nggak terlalu. Pernah juga. Burger King tuh pernah ngeluarin iklan tentang plant-based Whopper. Jadi Burger King keluarin ini tuh buat opsi yang makan vegetarian. Jadi Whopper ini tuh isinya nggak daging, dia tuh dagingnya pakai jamur, tapi rasanya kayak sapi. Nah terus di sini gue juga pengen lo untuk cobain burgernya. Oke, yang plant-based. Betul. Enak sih Pak. Tapi ada bedanya nggak? Nggak terlalu beda jauh sih. Sebenarnya looks-nya tetap kayak burger biasa ya tuh ya. Iya. Sayurnya emang lebih banyak sih. Mirip daging biasa sih. Mirip daging biasa ya? Kan dibilang made for plants, taste like beef, bener-bener kayak daging. Ada timun juga, acar. Dari iklan tadi, bagaimana sih pendapat Willy tentang plant-based itu? Kalau dibilang katanya rasanya mirip sapi sih ya, atau mirip fast food seperti biasanya, itu sih menurut aku bener-bener oke sih, kaget juga. Terus kayak worth it menurut aku juga, buat kan di luar sana ada juga yang nggak bisa makan daging kebetulan. Terus kayak dan itu mengurangi juga yang namanya kalau misalnya yang daging itu kan ada yang kolesterol atau minyak apa. Kalau misalnya ini kan katanya dari jamur ya. Terus banyak sayurnya juga, jadi ini kayak hitungannya fast food cuman banyak khasiatnya. Terus untuk rasa sendiri sih tadi katanya pakai mushroom ya? Iya. Nggak berasa mushroomnya sih, untuk teksturnya sendiri masih berserat. Berarti bener dong iklannya bilang. Benar, karena gue kan awalnya kira patty-nya bakal kayak gampang hancur atau segala macam kan, tapi ternyata benar-benar kayak berserat gitu loh. Kayak sapi ya? Iya kan? Berarti sesuai dengan klaim yang mereka buat ya? Iya. Jujur ini nggak ada bedanya sama yang biasanya, yang gitu Whopper ya? biasa. Oh iya, tadi kan harganya nih di kisaran harga 39.500 untuk take away. Iya. Menurut kamu worth it nggak sih dengan harga segitu dan rasa yang diberikan sama si Burger King ini? Oke, kalau misalnya klaim dia benar-benar 0% no beef ya, 0% beef,
dengan rasa yang maksud gue nggak aneh di lidah kita. 39.500 oke sih menurut gue. Sesuai sih, soalnya rasanya masih sama-sama enak, nggak terlalu beda jauh, terus masih diterima di mulut. Biasanya kan kalau misalkan plant based tuh ada yang rasanya vegan banget ya, jadinya nggak semua orang suka. Tapi kayaknya kalau ini bisa diterima sih. Menurut aku worth it sih, soalnya kan untuk pengolahan dari jamur sampai bisa ngasilin tekstur kayak gini nih pasti susah banget. Jadi perlu pengetahuan juga atau knowledge yang bagus untuk bisa ngasilin produk kayak gini. Kalau yang biasa aku beli yang sapi itu kadang mungkin di bawah 39.000. Cuman kalau yang ini menurut aku emang kalau orang bilang ya makanan yang sehat atau yang lebih bersih itu lebih mahal. Jadi menurut aku ini worth it juga. Karena rasanya dari segi rasa juga sama kayak yang burger biasa, cuman ini emang buat plain base aja. Khasiatnya juga lebih banyak, sel juga lebih banyak. Jadi oke, worth it. Apalagi emang lu yang bener-bener menghindari beef dan lu bener vegan parah anaknya, tapi mau tetap makan yang enak, oke sih. Kan tadi kan iklannya itu plant based super, di mana Burger King itu pengen kasih tahu sama konsumen kalau varian ini tuh varian ini tuh lebih sehat karena dia 0% beef gitu, atau bisa kasih opsi untuk mereka yang vegan gitu. Nah, menurut lo apakah dengan adanya iklan ini si Burger King itu bisa mengubah persepsi orang-orang kalau Burger King ini menjadi agak lebih sehat gitu? Mungkin karena dari brandnya aja udah Burger King, terus udah terkenalnya sama fast food, mungkin gak bisa ngerubah ya. Tapi mungkin bisa orang-orang yang vegan yang tadinya kayak nggak banget nih sama fast food bisa nyobain gitu. Dalam varian plant based ini bisa dibilang iya, karena dia memberikan opsi varian ke orang-orang yang emang vegetarian dan emang yang mungkin lagi nggak pengen makan yang kotor nih, pengen yang coba yang ini tapi bisa ngenyangin perut. Nah, dia bisa beli yang varian ini, yang plant based. Jadi emang bisa mengubah persepsi orang, jadi nggak bilang kayak Burger King semua junk food gini nggak. Tapi kan ada menu juga yang dikhususkan untuk yang vegetarian dan juga yang lagi nggak pengen makanan kotor. Oke, sebenarnya kalau mengubah persepsi orang kalau Burger King lebih sehat, menurut gue nggak juga ya. Karena kan tetap judulnya itu junk food, maksudnya fast food. Walaupun dia punya menu yang opsi lain buat yang vegan atau yang ya ibaratnya lebih sehat lah gitu. Jadi mungkin itu nggak bakal ngerubah banyak stigma masyarakat kalau Burger King tetap fast food aja sih gitu. Cuman ya mungkin dengan produk baru ini orang-orang yang aware sama vegan ini atau orang-orang yang vegan ini jadi lebih tertarik sih sama Burger King ternyata punya alternatif gue nih buat mau makan fast food tapi tetap yang sehat gitu. Tapi sebelumnya lu pernah tahu nggak kalau ada varian ini Burger King? Jujur enggak ya? Gue nggak tahu. Mungkin Burger King promosinya kurang kali ya. Kurang. Gitu. Berdasarkan teori learning dalam pemasaran, konsumen memperoleh pengetahuan dan informasi melalui berbagai cara, termasuk dari iklan, ulasan, dan pengalaman pribadi mereka. Sumber ini memberikan pengetahuan dan pengalaman pembelian yang akan digunakan konsumen dalam membuat keputusan pembelian di masa mendatang, termasuk keputusan tentang makanan berbasis plant-based. Dalam wawancara ini, konsumen mungkin mengetahui tentang Burger King dan promosinya melalui berbagai saluran. Iklan Burger King, terutama yang berkaitan dengan produk berbasis tumbuhan, berpotensi menjadi sumber utama informasi bagi konsumen. Iklan ini dapat disiarkan melalui media tradisional seperti televisi dan radio, atau melalui media digital seperti media sosial, email, dan situs web Burger King. Ulasan dari konsumen lain juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Tempat seperti situs review, forum, dan media sosial dapat menyediakan ulasan dari konsumen yang telah mencoba produk tersebut. Dan terakhir, pembelajaran pribadi atau eksplorasi independen juga penting. Banyak konsumen yang mencoba produk baru berdasarkan minat mereka sendiri. Baik itu karena mereka ingin mencoba makanan berbasis tumbuhan, memiliki diet khusus, atau lainnya. Berdasarkan wawancara, jika konsumen yang diwawancara tidak terbiasa dengan varian plant-based ini, hal ini menunjukkan adanya gap informasi yang harus diisi oleh Burger King melalui pemasaran dan edukasi konsumen yang lebih efektif.
Ternyata setelah wawancara yang kami lakukan, tanggapan para narasumber memberikan gambaran yang menarik. Meskipun burger plant-based Burger King ini mendapat pujian karena inovasi dan kualitasnya, tetapi tidak bisa mengubah fakta bahwa Burger King tetap dikenal sebagai restoran junk food. Tetapi, apakah pandangan ini cukup mewakili persepsi umum terhadap Burger King? Mari kita telusuri lebih lanjut. Jadi kita sudah melakukan survei kepada 20 responden. Yang pertama kita cari tahu apakah mereka suka mengkonsumsi junk food atau tidak. Yang ternyata hasilnya 55% dari mereka jarang mengkonsumsi junk food, sisanya itu sering. Kemudian rata-rata dari mereka itu 1-3 kali mengkonsumsi junk food. Kemudian 85% dari mereka itu pernah mengkonsumsi Burger King, sedangkan 15%-nya itu belum pernah mengkonsumsi Burger King. Kemudian kami juga menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang Burger King yang mengeluarkan varian plant-based. Ternyata tanggapan dari mereka mayoritas positif, seperti yang berikut ini. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu seperti. Jadi kesimpulan berdasarkan survei dan wawancara yang kita lakukan, upaya Burger King dalam mengeluarkan plant-based berhasil mengubah persepsi orang dalam restoran cepat saji. Ada menu yang lebih sehat dan vegan, tapi hal tersebut tidak merubah persepsi orang bahwa Burger King tetap junk food. Oke guys, jadi ini behind the scene-nya guys ya. Ini abang-abang kameramen. Ya, ini ada Bunda Ratu sedang makan. Enak Makan. banget. Sebelah nyam nyam nyam, kenyang. Oke. Papi papi. Oh my god. Ini harus dikeluarin dulu guys. Nanti gue naruhnya kan gini kan. Agus lapar, Bu. Udah yuk. Apa gue pegang aja ya? Jadi Persepsi tersebut bisa positif ataupun negatif, tergantung bagaimana produk tersebut bisa memenuhi ekspektasi dalam berbagi pada saat. Selain itu, Bercanda. Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Jadi kesimpulannya tuh lihat sini deh. Lihat sini. oh my god.